Bab 1881. Siapakah kamu? 1. Di dalam paviliun giok elegan, semua orang menatap Mileye dengan ekspresi yang cukup aneh. Dia terlalu ahli dalam berbicara. Ulah Mileye terlihat seperti tidak masuk akal, tetapi sesungguhnya cukup masuk akal. Meskipun paviliun giok elegan didirikan oleh jenius Istana Sengong, tetap bukan milik Istana Sengong. Sesungguhnya, Yantosu meminta paviliun giok elegan untuk menghukum Mileye adalah tindakan yang tidak tepat. Seperti yang dikatakan Mileye, seberapa dahsyatnya pertarungan internal Istana Sengong, itu tetap merupakan masalah internal, yang tidak seharusnya melibatkan orang luar. Itu sebenarnya adalah pelanggaran terbesar. Yantosu melihat Mileye sambil tersenyum dan berkata, "Aku terlalu meremehkanmu." Mileye tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak mengerti, kita semua adalah anggota Istana Sengong, mengapa sekte dalam tidak menyukai sekte luar?" Yantosu menggelengkan kepala. Hal yang kita diskusikan sekarang bukan mengenai sekte dalam dan sekte luar, kami berbicara tentang masalah kamu membunuh Reihan Wang. Kamu juga mengatakan bahwa kita semua adalah anggota Istana Sengong, kalau begitu, mengapa kamu membunuhnya? Mileye tersenyum dan berkata, "Siapa yang membuat masalah terlebih dahulu?" Yantosu menatap Mileye, kemudian berkata, "Kalian hanya sedang beradu mulut, tapi kamu langsung membunuhnya, bahkan secara diam-diam dan begitu kejam, lebih-lebih memusnahkan jiwa spiritual dan kesadarannya. Apakah kamu menganggapnya sebagai sesama anggota sekte?" Mileye tersenyum, lalu berkata, "Dia langsung menargetkanku, yang jelas menunjukkan kalau dia tidak menganggapku sebagai sesama anggota sekte. Kalau begitu, mengapa aku harus memperlakukannya sebagai sesama anggota sekte? Bukankah harus saling menghargai?" Yanto berkata, "Kamu membunuhnya adalah fakta." Mileye mengedipkan mata, lalu berkata, "Jika kamu berkata seperti itu, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku membunuhnya. Aku membunuhnya. Jika beri aku kesempatan lagi, aku masih ingin membunuhnya." Begitu ucapan tersebut terdengar, suasana seketika menjadi tegang. Yanto menatap Mileye dan berkata, "Apakah kamu sedang menyatakan perang pada sekte dalam?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tidak berpikiran banyak tentang sekte dalam, tapi aku akan menyerang siapapun yang mencari masalah denganku, itu adalah kepribadianku." Sambil berbicara, dia berjalan ke depan Yanto dan berkata, "Aku mendengar bahwa kamu adalah peringkat ke-6 dari peringkat bumi, maukah kamu bertanding denganku? Karena menurutku, beradu mulut sangat tidak menarik. Menantang." Begitu ucapan tersebut terdengar, semua orang yang ada di sana terkejut. Murid luar menantang murid dalam. Bahkan merupakan murid alam menaiki langit menantang murid ruang waktu. Tantangan dengan dua level perbedaan, bahkan merupakan tantangan terhadap jenius peringkat bumi. Hal ini cukup berlebihan. Yanto menatap Mileye, keseriusan bertambah pada tatapannya saat ini. Mileye tersenyum dan bertanya, "Maukah kamu bertarung? Bertarung mati-matian?" Pada saat ini, Nona Amo di samping itu tiba-tiba berkata, "Mohon maaf, ini adalah paviliun giok elegan." Paviliun giok elegan. Mileye tertawa terbahak-bahak, dia melihat para murid dalam yang hadir di sana, kemudian tersenyum dan berkata, "Aku adalah murid luar, jangan ragu untuk menyerangku jika tidak nyaman melihatku. Aku, Mileye, minta ditargetkan." Minta ditargetkan. Sangat sombong. Ekspresi para murid dalam itu menjadi terlihat buruk. Itu jelas adalah tantangan. Pada saat ini, Yanto tiba-tiba berkata, "Aku menerima tantanganmu." Begitu ucapan tersebut terdengar, semua orang melihat Yanto. Sesungguhnya, tidak ada yang terkejut. Yanto adalah murid dalam,
bahkan merupakan master puncak dari peringkat bumi. Jika dia tidak menerima tantangan dari Mile, bagaimana mungkin dia masih berani berkehidupan di sekte dalam? Harus diketahui bahwa Mile tidak hanya merupakan murid luar, dia juga hanya memiliki kultivasi alam menaiki langit. Dia harus menerima tantangan ini. Mile menatap Yanto. Yanto kemudian tersenyum dan berkata, "Paviliun giok elegan bukan tempat yang cocok untuk bertarung. Bagaimana jika kita pindah tempat?" Mile mengangguk dan berkata, "Baik." Yanto berkata, "Ke medan perang langit berbintang." Selesai berbicara, sebuah formasi teleportasi langit berbintang seketika muncul di bawah kakinya dan Mile. Pada detik berikutnya, mereka langsung menghilang. Begitu juga dengan semua orang yang berada di dalam paviliun giok elegan itu. Menghilang tanpa jejak. Di langit berbintang yang sepi, Mile dan Yanto saling berhadapan jarak jauh. Di sekitar mereka merupakan para murid dalam itu bersama dengan jenius dan monster yang diundang oleh paviliun giok elegan. Ada juga anggota paviliun perang. Hal tentang peperangan mereka tersebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, semakin banyak murid dalam dan jenius serta para monster yang bergegas menuju langit berbintang ini. Nona Amo juga berada di sana. Ada juga seorang pemuda yang mengikutinya dari belakang dan terdapat ukiran kata "perang" yang kecil di dadanya. Paviliun perang. Pemuda itu menatap Mile yang jauh di sana sambil tersenyum dan berkata, "Apakah itu adalah Mile yang memasuki istana Sengong melalui sogokan?" Nona Amo, Monica menggelengkan kepala. Ucapan kakak Malven kurang tepat. Dengan kemampuannya, jangankan murid luar, dia bahkan berhak menjadi murid dalam. Oh. Malven Gu seketika berminat. Dia berkata, karena dia berani menantang kultivasi ruang waktu dengan kultivasinya yang hanya alam menaiki langit, dia pasti tidak sederhana, tapi tidak tahu seberapa tidak sederhananya dia. Nona Amo, Monica tersenyum dan berkata, "Kita akan segera tahu." Di kejauhan, Yanto tiba-tiba berkata, "Bertarung mati-matian." Mile tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Yanto menatap Mile dan berkata, "Boleh." Mile tersenyum sedikit, lalu bertanya, "Bolehkah kita mulai sekarang?" Yanto mengangguk. Begitu dia mengangguk, Mile tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Di tempat tersebut, semua orang hanya melihat cahaya pedang bersinar. Di kejauhan, ekspresi Yanto seketika berubah besar. Kedua tangannya segera disatukan dan seberkas cahaya emas seketika berkumpul di depannya. Di dalam cahaya emas ini merupakan sebuah sungai waktu yang berwujud. Alam ruang waktu yang sesungguhnya. Saat menghadapi serangan pedang dari Mile, dia memilih untuk melakukan perlindungan. Pada saat ini, pedang Mile tiba. Pedang Mile itu langsung menusuk cahaya emas tersebut. Di bawah tatapan semua orang, cahaya emas itu bergetar dahsyat, kemudian langsung meledak. Pada saat yang sama, Yanto langsung mundur terus-menerus. Pada saat ini, pedang Mile sekali lagi terbang keluar. Di kejauhan, mata Yanto tiba-tiba menyusut, apa yang harus dia lakukan untuk menahan serangan pedang itu. Bersambung. Bab 1882. Siapakah kamu? 2. Pada saat ini juga, seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan Yanto dan melambaikan tangannya. Brak! Serangan pedang dari Mile langsung terhalang. Mile merentangkan telapak tangannya dan pedang itu terbang kembali padanya. Kemudian dia melihat pria tua yang berada di kejauhan itu. Ketika para murid dalam yang hadir di sana melihat pria tua itu, ekspresi mereka sedikit berubah, kemudian bersama-sama memberi hormat dengan berkata, "Hormat kepada Tetua Kiyu." Tetua Kiyu.
Tetua Sekte Dalam. Tetua Qiu menatap Mile dengan dingin dan berkata, "Ini hanyalah pertandingan, tapi kamu sungguh kejam." Mile tersenyum dan berkata, "Kami sudah sepakat akan bertarung mati-matian." Sambil berbicara, dia melihat Yanto dan berkata, "Mengapa kamu melibatkan orang lain?" Mendengar ucapannya, ekspresi Yanto terlihat cukup buruk. Dia baru saja menyadari bahwa dirinya terlalu merendahkan sosok di depannya itu. Serangan pedang tadi hampir memusnahkan nyawanya. Tetua Qiu yang berada di depan Yanto itu menyipitkan kedua matanya, tatapannya terlihat dingin dan dia berkata, "Kamu adalah murid luar." Mile mengangguk dan berkata, "Benar." Tepat ketika Tetua Qiu hendak berbicara, Mile tiba-tiba berkata, "Tetua, pertarungan kami masih belum berakhir. Bisakah kamu biarkan kami menyelesaikannya dulu?" Begitu ucapan tersebut terdengar, semua orang yang hadir di sana terkejut. Dia bahkan tidak menghargai Tetua Sekte Dalam. Dia sungguh luar biasa. Nona Amo, Monica itu juga melihat Mile dengan rasa kaget di hatinya. Sosok itu bahkan tidak ingin berhenti. Harus diketahui bahwa jika Mile langsung meminta maaf pada Tetua Sekte Dalam itu sekarang juga, mungkin dia akan dimaafkan dan masalah ini akan dianggap selesai. Namun, dia tidak menyangka bahwa sampai saat ini, Mile sama sekali tidak menghargai Tetua Sekte Dalam itu. Apakah dia gila? Tetua Qiu hanya menatap Mile dan berkata, "Kamu sudah menang. Haruskah kamu membunuhnya?" Mile menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata, "Ucapanmu seolah-olah menunjukkan itu salahku." Sambil berbicara, dia menunjuk Yanto dan berkata, "Seperti apa dia menargetkanku tadi? Apakah ada masalah jika aku menginginkan penjelasan darinya?" Tetua Qiu menatap Mile dengan jiwa membunuh melintas di matanya, lalu berkata, "Akhiri masalah ini sekarang. Apakah kamu paham?" Mile tersenyum jahat dan berkata, "Akhiri begitu saja. Siapakah kamu?" Tetua Qiu menyipitkan kedua matanya dan berkata, "Sungguh lancang." Selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Pada saat itu juga, Mile tiba-tiba melangkah maju ke depan, dia seketika mengeluarkan pedang dan menebasnya. Pada saat menebaskan pedang, brak, seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak. Brak. Di bawah tatapan kaget semua orang, Tetua Qiu langsung terserang hingga terbang sejauh ribuan meter. Pada saat yang sama, seluruh langit berbintang mulai musnah sedikit demi sedikit. Di sekitar itu, semua orang ketakutan dan mundur tanpa henti. Pada detik ini, semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan pedang Mile akan begitu mengerikan. Mile melihat diri sendiri, dia tidak lagi memiliki apapun saat ini. Dia menggunakan jurus tarik pedang untuk melakukan serangan pedang tadi. Yaitu hanya jurus tarik pedang, bukan tarik pedang menentukan hidup dan mati. Namun, meskipun demikian, pedangnya juga tidak mampu menahan kekuatan dari jurus tarik pedang, karena dia tidak menggunakan pedang misteri. "Kamu." Pada saat ini, Tetua Qiu di kejauhan itu tiba-tiba berbicara dengan keterkejutan. Dia berkata, "Teknik pedangmu ini." Pada saat ini, Tetua Qiu hanya tersisa roh. Tubuh fisiknya langsung dihancurkan oleh serangan Mile sebelumnya. Pada saat itu juga, Mile tiba-tiba menghilang dari tempat semuka. Di kejauhan itu, ekspresi Yanto seketika berubah besar. Tepat ketika ia hendak beraksi, sebilah pedang langsung menembus jidatnya saat ini. Braj. Di bawah tatapan semua orang, Yanto langsung dimusnahkan. Jiwa spiritual musnah. Pada detik ini, langit berbintang yang kacau itu sepenuhnya menjadi tenang. Dibunuh. Namun, masih belum berakhir. Mile menoleh melihat Tetua Qiu. Saat melihat adegan itu,
Ekspresi tetua Qiu berubah drastis dan berkata, apakah kamu berani membunuhku? Mile tersenyum dan bertanya, mengapa aku tidak berani? Sambil berbicara, dia hendak beraksi. Pada saat ini, Ravindra Lee tiba-tiba muncul di depan Mile. Dia segera menghentikan Mile dan berkata, Saudara Ye, jangan membunuh tetua. Membunuh tetua adalah pelanggaran berat. Mile mengedipkan mata dan berkata, apakah membunuh tetua adalah kejahatan besar? Ravindra Lee segera mengangguk dan berkata, sangat besar, membunuh tetua sama artinya dengan menantang balai penegakan hukum. Balai penegakan hukum tidak akan membiarkanmu begitu saja. Masalah saat ini masih bisa diselesaikan, tapi jika kamu membunuh tetua, itu akan menjadi masalah yang tidak akan terselesaikan. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, tapi, apakah kelak dia akan membalas dendam padaku? Ravindra Lee ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, mungkin bisa terjadi. Mendengar ucapannya, Mile mengerutkan kening. Pada saat ini, pedangnya tiba-tiba bergetar dan ekspresi Ravindra seketika berubah drastis. Dia segera berkata, mungkin tidak. Sambil berbicara, dia melihat Tetua Qiu dan berkata, Tetua Qiu, kamu tidak akan membalas dendam pada saudara Ye, bukan? Tetua Qiu menatap Mile dan berkata, apakah dia berani membunuhku? Meskipun aku memberinya 100 nyali, dia juga. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Tetua Qiu langsung dimusnahkan. Saat melihat adegan itu, ekspresi Ravindra seketika menjadi pucat dan berkata, sudah berakhir. Bersambung.